saya akan bocorin sedikit pembicara pertama ya, Prof, sebelum ke pembicara-pembicara berikutnya ya. Kali ini kami ada 8 narasumber dan yang pertama nanti akan menyampaikan presentasinya. Beliau adalah Bapak Abdullah Abu Bakar ya. Panggilan sayangnya adalah Pak Abu. Nah, ini panggilan sayang kami untuk beliau. Kalau Masih dilihat mahasiswa ya, Bu? Berarti beliau ya? masih. Masih. Tapi semester depan beliau sudah menyusun tesis loh. Oke. Nggak terasa sudah mau lulus. Nah, saya mau menerjemahkan namanya nih, luar biasa loh, Prof. Semalam nih saya baca-baca apa nama Abdullah Abu Bakar ini ya. Ini orang tuanya hebat banget memberikan nama beliau. Artinya apa, Prof? Mau tahu nggak? Boleh banget, Bu. Boleh. Ya, oke. Abdullah itu artinya hamba Allah. Nah, Oke. pelayan Tuhan. Kalau Abu Bakar itu adalah khalifah pertama yang dikenal sangat saleh. Waduh, ini pasti ada harapan dari orang tua bahwa kelak putranya menjadi pelayan Allah yang mengikuti teladan Abu Bakar. Luar biasa. Sangat cocok dengan posisi beliau saat Ya, ini ya, Bu, berarti. itu Amin. makanya kok match banget ya. Karena Mm-mm. profesi beliau ini berkecimpung di dunia politik itu sejak tahun 2009 sampai sekarang, Prof. Sekarang. Kan kelihatan banget kan dia benar-benar ingin mengabdi dan melayani masyarakat. Pernah Itu di jadi situ, Bu, wali kota. posisinya ya wali kota, bener. 2 periode wali kota dan yang pertama wakil wali kota ya, Prof. Dan sekarang beliau menjadi anggota DPR kalau nggak salah nih tingkat provinsi, Prof. Tingkat Nah, provinsi. Luar biasa, Bu. selama di bawah pimpinan beliau, Kediri itu punya airport, Prof. Mm-mm. Kemudian pernah dapat muri, aduh, nanti biar beliau cerita sendiri Iya. ya. Prestasi yang luar Perjuangannya, biasa. perjuangannya luar biasa. Oke, tidak berlama-lama, Bapak Ibu, kita akan masuk di pembicara yang pertama, Prof. Apakah beliau hari ini sudah standby? Rasanya tadi sudah. Ya, saya sapa dulu, Pak Abu. Apakah sudah bersama kami? Sudah, Ibu. Pagi, Pak Abu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu kan saat ini melihat Pak Abu hanya pas foto ya Bapak Ibu. Saya pernah berjumpa beliau. Saya bocorin beliau itu secara fisik tinggi besar, ganteng banget ya. Berlebihan ini. Nah ini ya saya sepil sedikit. Siapa tahu nanti ketemu di airport. Wah, ini beliau pernah menjadi narasumber pada saat Asia Success Festival. Nah ini kali ini beliau akan bercerita banyak perjuangan di masa pandemi dan menghantar Kediri mendapatkan muri. Silakan Pak Abu, langsung di 20 menit pertama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Risa Santoso. Yang saya hormati Pak Tanadi, Prof. Ronald, Bu Tere, Pak Yunus, teman-teman semuanya. Wabil khusus batch 14 bisnis kelas saya yang saya cintai. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon izin ini saya tidak menggurui, tapi saya ini sekedar menceritakan pengalaman saya ketika saya bersama teman-teman di Pemda ini terjepit ya, sehingga jadi kita harus mengeluarkan segala jurus yang kita miliki dan beruntung sekali, alhamdulillah apa yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang sangat positif. Tentu kalau saya analisa pelajaran-pelajaran yang diberikan, materi-materi kuliah dari Institut Asia ini betul-betul relate sekali dengan apa yang kita lakukan ketika kita menjalankan program-program di pemerintahan. Nah, nanti mungkin teman-teman jangan lupa beli bukunya, karena di buku ini beberapa kali saya baca, walaupun belum selesai saya bacanya, itu banyak kisah-kisah yang sangat menarik dan tentu juga sebagai mahasiswa ya kita harus banyak tahu tentang ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia yang tersimpan dalam experience orang-orang yang sangat hebat.
Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen supaya ikan sepat, ikan gabus berenang bersama lele. Semakin cepat semakin bagus dan nggak bertele-tele nanti, kira-kira begitu ya. Ini yang saya ceritakan bukan saya secara pribadi, tapi ketika kita semua di Kota Kediri terjepit di masa pandemi lah, kira-kira seperti itu ya. Di mana orang-orang pada sibuk lockdown, ya kita memang lockdown pada saat itu, tapi yang kita lakukan itu tidak hanya lockdown, kita cepat-cepat untuk membangkitkan perekonomian. Karena apa? Karena di Kota Kediri ini hanya 2% yang pertanian. Jadi lainnya itu adalah perdagangan, jasa, pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Baik, ini adalah perkenalan saya. Saya adalah dari tahun 2002, saya kebetulan dapat sabetan nih ya, menjadi marketing freelance credit card. Yang penting ada duit. Pada saat itu memang saya tidak dibekali duit yang cukup sama ibu saya, karena ibu saya khawatir saya sekolah di Jogja nanti kena narkoba lah, kena macam-macam, sehingga saya disuruh cari duit sendiri. Akhirnya saya berhasil di tahun 2023 untuk membangun bisnis namanya Fresco Digital Fotografi. Sampai dengan tahun 2024 kemarin kami tutup karena sudah nggak bisa nggak bisa ini lagi ya, karena nggak bisa bertahan lagi. Lalu di tahun 2005 sebenarnya saya ada bisnis lagi, yaitu leather tannery. Saya bergerak di bidang penyamakan kulit sampai dengan sekarang. Lalu 2009 saya menjadi wakil wali kota, 2014 menjadi wali kota hingga tahun 2020. Harusnya 2024, tapi karena saya ikut pilihan legislatif maka saya harus berhenti di tahun 2023. Nah, itu sekilas tentang saya, Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, pada tanggal tepatnya 2 Maret, Presiden mendeklar bahwa di Indonesia dinyatakan pandemi. Nah, ketika dinyatakan pandemi itu kita ya santai-santai, kita kira cuma seminggu 2 minggu selesai gitu ya, tapi ternyata enggak. Ternyata sangat luar biasa dan dahsyat. Bahkan rumah sakit yang kita miliki itu yang sudah kita tutup kita buka kembali. Artinya kita tutup itu mau kita perbaiki sebelumnya, tapi kita buka kembali, kita sulap untuk menjadi tempat-tempat karantina. Dan akhirnya tidak hanya tempat karantina, akhirnya sampai sekarang jadi rumah sakit lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ada di pikiran kami adalah kami tidak bisa memberi makan masyarakat kami karena kami tidak memiliki sumber daya alam yang memadai di Kota Kediri ya. Beda dengan Kabupaten Kediri. Kalau Kabupaten Kediri itu dia, atau di kabupaten lain dia punya tanah, dia bisa tanam singkong dan yang lain-lain. Tapi di Kota Kediri ini mereka 80% tinggal di gang-gang kecil. Jadi bayangkan aja, 80% tinggal di gang kecil, tidak memiliki lahan untuk bertanam, adanya tabu lampot atau tanaman cabai saja. Kan nggak mungkin kalau dia tiap hari makan sayur cabai terus, kan nggak mungkin. Nah, akhirnya kami menurunkan bantuan-bantuan kepada masyarakat itu. Nah, kami sadar bahwa ketika pandemi berarti manusia dibatasi. Tapi laju barang, keluar masuk barang itu tidak mungkin itu dibatasi. Nah, sehingga pada saat itu kami membuat rekayasa jembatan supaya UMKM kami itu bisa benar-benar bersaing dan hidup. Kami buat gerakan ngelarisi dagangan tetangga, kami buat. Juga banyak hal yang kita buat. Nah, ini adalah mind map-nya. Jadi karena ini mind map, jadi ya pertama di sini saya ingin jelaskan bahwa kita ingin selamatin masyarakat tidak hanya makannya saja, tapi mereka juga harus bisa tetap berpenghasilan. Nah, oleh karena itu kami menjembatani dengan adanya pandemi ini, kita percepat digitalisasi ekonomi di Kota Kediri. Kita buat UMKM Virtual Expo,
lalu kita membuat pendampingan UMKM, lalu kita review di Instagram, setelah itu plusnya nanti dia bisa mandiri di UMKM Go Marketplace. Jadi UMKM nanti kita setting supaya UMKM ini tidak hanya buka lapak, buka di depan rumah atau toko, tapi dia harus bisa sampai ke marketplace. Karena apa? Karena marketplace itu jelas potensinya sangat besar sekali. Berikutnya adalah Bapak Ibu, ini salah satu cara kita menggait Kadin, Bank Indonesia, dan yang lain-lain. Kita harus bisa menjelaskan kepada mereka karena mereka punya anggaran, sedangkan kita memiliki anggaran juga terbatas ya di pemerintah ya. Karena pada saat itu belum ada refocusing. Jadi anggaran itu mati. Apa yang sudah kita rencanakan pada tahun lalu ya udah mati di situ pada bulan Maret. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita ngapa-ngapain terhadap anggaran kita, nah ini pasti ada dampak hukum. Nah oleh karena itu kita mengajak Bank Indonesia dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Kita tunjukkan bahwa ini S2 praktisi jadinya. Ini adalah apa namanya langkah untuk kita keluar dari apa namanya kegalauan di masa pandemi supaya masyarakat kita bisa tetap jualan dan yang lain dan yang lain. Nah mungkin teman-teman kalau mau apa namanya kerjasama dengan pemerintah caranya juga seperti ini mungkin ya. Kita tunjukkan dulu nanti outcome-nya itu adalah seperti ini. Nanti ininya seperti ini. Lah pemerintah jangan suruh ikut dulu. Tapi kita harus berani dulu mempropos ini semuanya, baru nanti kalau mereka tertarik, dia akan ngikutin kita. Nah, akhirnya UMKM Virtual Expo ini sebenarnya hanya ya masyarakat di rumah, kita arahkan mereka suruh lihat ini, ada yang cocok dibeli apa enggak. Tapi ini bukan dampaknya, bukan besar ya, ini dampaknya masih kecil sekali dampaknya. Tapi karena mereka di rumah, sehingga mereka itu bisa terus-terusan melihat itu dan mendengarkan berita pemerintah. Nah, ini adalah jembatannya Bapak Ibu. Jadi jembatannya dan akhirnya Bank Indonesia dan Kadin itu ngikutin pemerintah terus sampai dengan masa pandemi itu. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita juga apa namanya bikin gimmick ya. Ini gimmick juga ya, bahwa ini masuk ke rekor muri dengan kategori Expo UMKM secara daring dengan produk terbanyak. Jadi memang agak sulit. Tapi yang ngeluarin duitnya kan ini Bank Indonesia Bapak Ibu. Yang ngeluarin duitnya adalah Bank Indonesia. Pemerintah cuma ngarahin UMKM-nya dan yang lain-lain. Dan akhirnya ini bisa ya sedikit viral lah. Akhirnya semua orang percaya, oh kalau beli berarti harus online. Kalau beli harus online. Nah kira-kira gitu. Nah oleh karena itu terus kami membuat pendampingan Bapak Ibu sekalian. Nah pendampingan di UMKM ini Bapak Ibu, karena UMKM kita ini belum siap sama sekali. Barangnya itu kalau kita lihat barangnya jelek-jelek semuanya, jujur saja. Rasanya enak, tapi packagingnya sangat buruk. Rasanya enak, umpamanya katakan ada makanan namanya di sini honey season ya atau madu mongso. Nah, madu mongso. Nah, madu mongso itu rasanya enak sekali. Tapi ketika dibuka itu orang pasti nggak mau makan lagi karena apa? Tangannya kotor semuanya. Lalu mereka bisa bikin minuman enak tapi packagingnya dari botol bekas. Lalu mereka bikin apa tapi packagingnya waduh nggak bagus dan itu tidak menjual. Nah akhirnya kami membuat pendampingan UMKM. Lalu kami persiapkan UMKM yang mau dengan cara ya udah kalau mau ikut aja isi di Google Drive. Nah setelah mereka mengisi di Google Drive berarti mereka mau, akhirnya kita panggilkan tuh orang-orang top. Ini kita suruh ngajarin mereka cara memotret, cara memoto, tapi menggunakan HP, bukan menggunakan kamera. Foto produk pakai HP. Tidak hanya itu saja, tidak hanya itu. Kita ajarkan mereka membuat caption. Karena caption itu penting sekali. Kita panggilkan orang yang jago bikin caption ya, yang biasa bikin buku namanya Mas
Mas Adi, nah itu Mas Adi juga salah satu penulis di Detik itu kita suruh ngajarin orang-orang apa yang mau disampaikan dari produk ini. Oh, produk ini harus begini. Lalu kita panggilkan orang-orang yang jago marketing seperti pemiliknya Bylift gitu ya, karena dia juga jualannya online. Jadi mereka bisa orang dari marketing ini bisa ngajarkan kepada UMKM kalau bikin yang seperti ini. Ini kalau seperti ini harus begini. Terus kalau ada order harus dilayani secara cepat. Nah, UMKM kita belum bisa seperti itu. Ada order tapi melayaninya besok lusa. Nah, kalau besok lusa kan sudah lewat, percuma. Nah, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Pertamanya saya diketawain sama orang karena mereka tidak percaya bahwa UMKM ini bisa go to digital. Bisa ke marketplace. Ternyata benar setelah kita buka datanya dan kita latih mereka, yang tadinya teman kita yang ada di sini UMKM itu bisa jualan sambal pecel itu 100 kilo per bulan, sekarang sudah 5 ton Bapak Ibu. Gara-gara dia buka di Tokopedia. Tadinya dia pengennya ekspor ke Malaysia. Tapi ketika lihat cara ini dan mereka jual di marketplace, waduh gila, bisa 5 ton. Bayangin Bapak Ibu, 5 ton itu kalau kolam renang itu jadi sambal pecel semuanya Bapak Ibu. Kolam renang 50 meter kali 25 meter itu bisa jadi sambal pecel semuanya. Itu 1 bulan Bapak Ibu. 1 bulan itu langsung peningkatannya sangat luar biasa sampai sekarang ya. Ini sampai sekarang. Lalu baju batik, lalu pernak-pernik, lalu macam-macam makanan-makanan, sambel atau apa semuanya dimasukkan ke situ. Tapi ya memang ini gara-gara ya memang ada pendampingan. Kalau nggak ada pendampingan ya nggak bakal bisa seperti itu. Karena UMKM di Indonesia tuh susah dikritik. Aku segini aja sudah cukup kok. Biasanya seperti itu. Aku segini aja sudah cukup kok Pak. Ya udah Bapak kalau mau kasih uang aja ke kita supaya modal kita bisa tambah besar lagi. Ya enggak seperti itu caranya. Kita ajarkan ini, lalu nanti terakhirnya kita kasih tambahan modal atau kita linkkan dengan kredit lunak yang ada di BPR kota, ada di BRI, ada di BNI dan yang lain-lain. Akhirnya mereka bisa jadi sangat besar. Nah, akhirnya Bapak Ibu, terus kami buat berkesinambungan, mereka kita gandengkan dengan marketplace. Marketplace di sini disuruh ngomong bagaimana cara jualan di tempat mereka. Bagaimana? Termasuk juga mereka salah satunya yang bergabung kemarin Grab, Tokopedia, Mall UMKM dan apa itu banyak juga yang bergabung. Akhirnya juga menarik dengan yang lain, Bukalapak juga akhirnya. Nah, mereka kasih tips. Algoritmanya seperti ini bikinnya. Kata-katanya harus begini. Jangan bertele-tele kata-katanya. Tapi seperti ini, motretnya begini, slide berikutnya ini, slide berikutnya ini, sehingga orang bisa paham. Nah, akhirnya kita bisa mendorong mereka itu ke marketplace. Itu untuk makanan produk yang tahan lama ya. Lalu berikutnya kita juga mencoba kemarin akhirnya mereview UMKM di Instagram. Saya dibantu tim ketua penggerak PKK yaitu istri saya sendiri untuk membantu mereka yang produknya itu adalah produk makanan yang harus siap santap, nggak bisa disimpan lama. Akhirnya kita review. Ya lumayan Bapak Ibu, yang nonton bisa sampai 20.000 orang, bisa sampai 30 sampai 50.000 orang. Sehingga kita mencoba bukan menjual ya, tapi mengenalkan mereka ini loh kalau beli gudeg itu di sini. Ini ya kalau beli tahu crispy di sini. Ini kalau beli getuk itu di sini, akunnya ini dan akhirnya ini menjadi menjadikan mereka itu bisa mandiri, menjadikan mereka itu paham tentang brand awareness ya, kira-kira seperti itu. Oh, aku harus gini, aku harus punya ini. Oh, saya harus punya cup yang harus saya stikerin. Saya harus ini. Nah, jadi kira-kira sampai seperti itu. Nah, ya saya bersyukur sekali karena memang ini sangat membantu pemerintah. Saya membayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak ada
kita tidak ada pandemi Bapak Ibu, mungkin sampai dengan tahun 2025 ini Bapak Ibu, kami belum bisa mendorong UMKM yang rumahan itu go to marketplace. Tidak bisa mereka ke marketplace itu nggak bisa Bapak Ibu. Sangat susah bagi kami, apalagi kami hanya mengandalkan kepada dinas-dinas untuk pendampingan. Jadi nggak bisa. Kalaupun kami mencoba bagaimana kalau dimasukkan ke lembaga lembaga pelatihan yang dibuat oleh provinsi, nggak bisa. Ternyata mereka harus dimentori Bapak Ibu. Mereka harus dicarikan mentornya yang bayar pemerintah atau dicarikan CSR, lalu nge-boost mereka, mendorong mereka untuk nge-grab opportunity yang ada di marketplace. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekarang ya mereka tidak perlu pendampingan lagi. Kami cuma memberikan apa yang kami punya di pemerintah. Contohnya seperti pelatihan, nomor induk berusaha, itu kami yang uruskan. Halal, nah kan juga penting. Apalagi sekarang PIRT untuk minuman itu sudah tidak bisa. Nah ini juga PR baru lagi bagi pemerintah. Karena kalau mereka tidak kita dorong Bapak Ibu, maka produk-produk yang lain dari luar yang besar itu akan menyerbu masyarakat kita. Nah, tentu ini adalah peluang-peluang bagi UMKM. Karena di Kota Kediri ini ada kota perdagangan Bapak Ibu. Murni kota perdagangan, baik barang maupun jasa. Nah, selain itu alhamdulillah karena kemarin pandemi, ada peluang ekspor bisa dibuka, maka diaspora yang ada di luar sana juga membantu pemerintah Kota Kediri memperkenalkan produk hingga akhirnya kita bisa kirim. Saya nggak tahu berapa orang yang berhasil ekspor sampai hari ini. Cuman ya ini kita membuka peluang-peluang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira itu pengalamannya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah sekarang kalau GDP di Kota Kediri ini dilepas. GDP di Kota Kediri ini besar karena ada gudang garam Bapak Ibu, ada produk rokok besar. Tapi kalau GDP ini dilepas, industri rokok ini dilepas, maka pertumbuhan ekonomi dari UMKM dan dari yang lainnya kurang lebih sekarang 12% Bapak Ibu di Kota Kediri. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke. Baik, terima Oke. kasih. Prof. Ronald, saya terharu dan terkesima loh ya. Saya juga sama. Yang menarik tadi ada kata madu mongso jadi honey session. Kok iso ya honey session? Setelah saya terjemahkan tuh, honey itu madu. Mongso itu Bapak Ibu yang tidak dari Jawa. Mongso itu musim ya Bapak Ibu. Makanya tadi Pak Abu sampaikan ada produk makanan honey session. Nah, itu madu mongso. Madu mongso itu honey session, tahunya dari mereka itu Bu, karena kita Supaya go awal internasional, Bu. Lah iya, karena go internasional namanya jadi honey honey session. season, cakep ya namanya. Benar, cakep Pak. Buat Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung boleh on mic atau juga bisa melakukan pertanyaan melalui kolom chat Bapak Ibu. Ini Oke. sesuatu materi yang menarik dari Pak Abu. Silakan Bapak Ibu. Ya. Oh ya, yang di Jawa Timur dan sekitarnya kalau mau Pak, nyoba, saya mau nanya Pak. oh silakan. Ya, saya Silakan, Pak Dwi. dengan Pak Dwi Pak. Makasih Pak Abu, selamat ya bisa melewati pasca pandemi dan dari saya lihat cukup baik ya dari program digitalisasi bagaimana Pak Abu kolaborasi dengan ahli, adanya pendampingan dan monitoring terhadap UMKM. Nah, pertanyaan saya gini Pak Abu, artinya kan ada dua pertanyaan. Pandemi itu sudah berjalannya. Yang ingin saya tahu Pak Abu, di dalam diri Pak Abu, Pak, ketika membangun bagaimana UKM itu bisa berjalan, tantangan tersulit Pak Abu apa Pak? Sehingga bisa berhasil Pak. Kalau tadi kan keberhasilan. Tantangan yang challenge banget, yang tersulit ketika masa pandemi dalam menaikkan UKM. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, di masa sekarang kan berarti kan pandemi sudah berlewat Pak. Nah, menurut Pak Abu,
digitalisasi seperti UKM ini berapa persen memberikan impact kepada pertumbuhan mereka saat ini, Pak? Apakah memang harus digital semua atau kolaborasi nggak digital atau digital semua yang harus dilakukan di masa saat ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Abu. Ya, pandemi ini tantangannya itu kita nggak dipercaya sama orang sih Pak sebenarnya. Jadi mereka nggak bisa melihat virus. Yang bisa kita lihat itu kan sebenarnya data ya Pak. Data tahun kemarin yang mati itu 1.000. Tapi tahun ini karena ada pandemi yang mati jadi 10.000 lah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi ini agak repot anunya. Ya, orang nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, nggak bisa percaya pada kita. Kalau mati ya mati. Lalu DPR itu nggak percaya sama sekali. Nggak bisa itu, nggak bisa itu, nggak bisa itu. Masyarakat kita juga nggak percaya. Oh nggak bisa, nggak mungkin. Wong ini keluar rumah aja nggak boleh. Nah ternyata ada pengkhususannya, pengiriman, logistik semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi tantangannya itu dan UMKM itu sendiri nggak. UMKM dan dinasnya Pak, dinasnya juga nggak percaya kalau maksudnya ini wali kota ini apa gitu ya. Maksudnya ini bagaimana itu nggak gampang meyakinkan mereka. Kita sudah jalan speednya 100 km per jam, dia baru 10 km per jam Pak. Jadi kita sudah lari, sudah mendesain ini, akhirnya gagal. Nah mau nggak mau sekarang mereka harus duduk bersama saya. Duduk bersama saya sama anak-anak muda, akhirnya lambat laun tahu mereka. Oh, maksudnya tuh begini. Oh, jualannya tuh seperti ini. Oh, dagangannya itu ditaruh, diuploadnya di media apa namanya digital, di internet. Nah, mereka nggak tahu. Marketplace aja nggak tahu, Pak, mereka, Pak. Jadi bahasa kita sudah ke sana, tapi mereka masih di sini. Taunya mereka ya, Bapak kalau mau bantu, kasih aja Pak, itu ruko sewaan pemerintah itu Pak, itu boleh Pak. Nah itu. Nah kalau di kita, ya kalau nyewa ruko itu kan ya Bapak tahu sendiri harus dijaga, harus bayar, harus retribusi, harus macam-macam itu kan nggak mungkin. Tapi akhirnya lambat laun mereka tahu, oh ternyata di Facebook bisa untuk jualan. Oh ternyata di Instagram bisa untuk jualan. Oh di TikTok itu sekarang nggak cuma joget-joget, bisa untuk live TikTok. Lah itu kan mereka kita dekatkan dengan itu Pak. Kalau yang Gen Z itu Pak, nggak usah dideketin Pak itu. Tapi mereka nggak cari ini Pak. Yang Gen Z itu kemarin tuh nggak cari ini mereka. Mereka ya carinya ya yang ngetren hari ini, lalu ngelihat orang-orang kaya naik Ferrari, itu yang mereka lihat. Tapi anak-anak milenial ini kan sekarang ini butuh uang Pak, karena mereka kan barusan nikah. Mau dikasih makan apa tuh? Mau dikasih susu apa tuh anak-anaknya? Maka mereka kita dekatkan. Ini loh cara jualannya itu begini. Kamu jualannya begini. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa cara jualannya sekarang berbeda. Dulu kalau datang ke saya, Pak, saya mau dicari, saya mau pengen buka ini, Pak. Saya minta bantuan modal ini, Pak, ini. Nah, itu sekarang sudah enggak. Akun IG-nya mana, akun TikTok-nya mana, mari kita dorong. Kita dorong. Nanti juga kita panggil influencer. Nah, contohnya seperti itu. Kita panggil influencer. Terus akhirnya muncul tuh, Pak. Happy Asmara bawa apa? Saya pakai ini loh, saya makan ini. Raisa bawa bedak atau apa. Akhirnya kan kemarin muncul tuh Syahrini bagaimana. Akhirnya itu muncul akhirnya hal-hal seperti itu. Itu yang pertama, Pak ya. Lalu yang kedua adalah seberapa penting digitalisasi. Digitalisasi itu sudah keharusan menurut saya sekarang. Yang satu, untuk membangun brand image. Bahwa ini produk nggak kacang-kacang nih. Kalaupun produk ini kacang-kacang, ya nggak apa-apa. Produk ini memang seperti ini. Pakai, buang, pakai, buang, pakai, buang, pakai, buang. Tapi orang tahu, bisa tahu secara dalam, oh produk ini kayak gini ya. Oh produk ini kayak gini. Jadi digitalisasi itu sebenarnya sudah ya tidak hanya penting, tapi sudah menjadi keharusan. Karena memang dunianya kan sekarang sudah berubah.
Toko-toko itu kan sekarang sudah hampir sepi semua ya Pak ya. Kalau saya lihat toko-toko ya orang-orang paling iseng ke toko nyoba sepatu, habis itu belinya online Pak. Jadi sudah seperti itu. Layanan-layanan ini kan sekarang juga saya lihat juga banyak sekali ya layanan-layanan yang mereka arahnya sudah ke online semuanya. Umpamanya kita mau survei masalah politik ya mereka jelasinnya online, pakai Zoom, pakai ini. Mereka juga bisa ngedetek, saya punya mesin ini Pak, saya punya mesin ini Pak, bisa saya jual Pak. Saya bisa berkampanyenya lewat sini Pak. Nah, itu mereka sekarang sudah menggunakan media-media digital, media-media sosial. Bahkan sekarang pengukuran berapa berita yang sudah keluar, berapa berita buruk yang keluar, itu sudah digital saya semua Pak. Sudah real time Pak. Kita enter sekarang jebret gitu. Oh, berita yang buruk sekian. Caranya bagaimana? Oh, counter. Nggak perlu di counter. Bikinnya berita yang baik yang lebih banyak. Sehingga bisa menutup berita-berita yang buruk. Itu contohnya Pak ya. Yang saya lalui sekarang itu seperti itu. Satu itu. Yang kedua sekarang juga saya lihat karena istri saya juga bisnis masakan juga ya. Makanan juga, bisnis kafe juga. Itu ya kalau meeting, kalau dealing sesuatu itu ya di media digital semua Pak. Nggak perlu ketemu Pak. Sama seperti kita mau transfer uang itu ya langsung aja. Buka M-Banking, selesai. Buka internet banking, selesai. Udah gitu aja. Bahkan sekarang kita kan sudah nggak pernah bawa uang nih kemana-mana nih. Kemarin saya bingung beliin permen anak saya di warung gara-gara nggak bawa uang. Mereka nggak punya kris. Nah sekarang semuanya sudah seperti itu. Nah ya sekarang sih sudah berbeda ya. Sekarang sudah semua harus digital Pak menurut saya. Begitu Pak. Benar banget. Pak Dwi, Ya, terima kasih Pak Abu. Ya, Pak kasih Pak Abu. Ya, Masih. Bapak Ibu mengingat keterbatasan waktu masih banyak Pak Abu seharusnya yang bertanya, ada Pak Muhammad Anwar dan juga di kolom chat juga ada, tapi karena Waduh, keterbatasan waktu mungkin kita harus berpindah dulu. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa nanti kuliah di Institut Asia dulu, Magister Manajemennya dulu supaya bisa komunikasi lebih lanjut ya Bu Tere ya. Ya, Silakan bisa Bu Tere. ketemu Pak Abu juga ya. Benar banget.